Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Buka Tamara Faira SEMM. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan membuka presentasi hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Hiasan Dinding Mekrem dari Tali Rami berbentuk daun dengan tambahan biji pinus dan kerang. Berikut nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ana Lailil Mukaromah dengan NIM 2020 11 127. Yang kedua, saya sendiri Melinda Ramadhani dengan NIM 2020 11 128. Yang ketiga, Sekar Oktavia Kurniawati dengan NIM 2020 11 135. Yang keempat, Anggi Sally Alvina dengan NIM 2020 11 136. Yang kelima, Muhammad Syihabuddin Al-Maulana dengan NIM 2020 11 190. Yang keenam, Aklis Nuriyati dengan NIM 2020 11 229. Aspek pasar. Pasar saat ini. Saat ini, produk hiasan dinding makrem mulai disukai karena beberapa kebutuhan. Para pengrajin membuat inovasi pada produk kerajinan hiasan dinding makrem yang dinilai telah usang, monoton, atau membosankan dengan menciptakan hiasan dinding makrem. Pasar yang akan datang. Tren hiasan dinding makrem mulai muncul seiring digunakan untuk dekorasi rumah yang populer di kalangan ibu-ibu maupun anak muda. Di sisi lain juga, hiasan dinding makrem dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk produk yang memiliki fungsi keindahan dalam ruangan. Dengan demikian, hiasan dinding makrem memiliki peluang usaha karena mulai banyak peminatnya. Estimasi potensi pasar. Untuk perakiraan perkembangan permintaan hiasan dinding makrem semakin meningkat seiring dengan meningkatnya zaman modern sebagai penunjang untuk pelengkap hiasan di suatu ruangan. Karena hiasan dinding makrem dianggap menarik, unik, dan tidak biasa dari hiasan dinding lainnya. Aspek pemasaran. Segmentasi. Yang menjadi segmen dari usaha hiasan dinding makrem adalah segmen menengah ke atas, khususnya remaja atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya. Rentang usia segmen ini yaitu di atas 15-30 tahun. Alasan mensegmen konsumen usia remaja pada khususnya karena para remaja menyukai hal baru dan berbeda. Targeting. Yang menjadi target market dari hiasan dinding makrem adalah perempuan, kalangan muda hingga dewasa yang menyukai kerajinan makrem untuk pelengkap hiasan ruangannya. Positioning. Ingin menciptakan image atau citra di benak konsumen sebagai hiasan yang unik, menarik, dan berkualitas dengan harga yang pas. Aspek pemasaran atau bauran pemasaran. Produk kerajinan hiasan dinding makrem bentuk daun dari tali rami dengan manik-manik kerang dan biji pinus. Bahan baku utamanya adalah tali rami. Selain tali rami, ada pula bahan serta alat pendukung lainnya seperti gunting, lem tembak, benang, lem lilin, kerang, biji pinus, kayu atau ranting pohon. Price atau harga. Harga produk hiasan dinding makrem ini terjangkau. Harga yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan harga di pasaran saat ini. Biasanya harga di pasaran adalah 85.000. Place atau tempat. Kami tidak memiliki tempat produksi yang tetap karena pembuatannya bisa di mana saja yang layak. Meskipun usaha tidak memiliki tempat yang tetap, usaha akan beroperasi di wilayah strategis yang ramai dan padat penduduk. Promotion atau promosi. Shopee dan Instagram adalah salah satu sosial media yang kami gunakan. Kami akan menyebarkan informasi mengenai di mana kami akan berjualan, informasi mengenai diskon jika memfollow akun Instagram kami. Aspek teknis. Yang pertama, lokasi. Untuk lokasi, kami memutuskan untuk berlokasi di Kudus. Namun, saat ini, usaha kami memilih melakukan penjualan dengan memanfaatkan teknologi melalui fitur online. Yang kedua, luas produksi. Untuk meminimalisir waktu dan agar pelanggan tidak terlalu lama menunggu pesanan makremnya, kami memutuskan untuk menyediakan barang ready stock dan dengan stok 20 pieces dengan ukuran batang kayu 90 cm dan ukuran benang atau tali 44-64 cm. Yang ketiga, aspek teknis layout pabrik. Berikut merupakan gambaran layout pabrik kami. Yang pertama, kami gunakan untuk tempat penjualan. Yang kedua,
kami gunakan untuk tempat kasir atau pembayaran. Yang ketiga, kami gunakan untuk tempat admin. Yang keempat, kami gunakan untuk tempat penyimpanan alat dan bahan baku. Yang kelima, kami gunakan untuk tempat produksi. Aspek manajemen, struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Ketua Ana Lilil Mukarramah. Sekretaris Melinda Ramadhani. Bendahara Sekar Oktavia Kurniawati. Anggota 1 Anggi Seli Alvina. 2 Muhammad Syabuddin Al-Maulana. 3 Aklis Nuryadi. Tabel jadwal kegiatan PKMK. Jenis kegiatan 1. Persiapan alat dan bahan minggu ke-1. Person penanggung jawab Sekar Oktavia Kurniawati. 2. Jenis kegiatan persiapan tempat minggu ke-1. Person penanggung jawab Muhammad Syabuddin Al-Maulana. 3. Jenis kegiatan tahap produksi minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3. Person penanggung jawab Anggi Seli Alvina. 4. Jenis kegiatan tahap promosi dan pemasaran produk minggu ke-2 dan minggu ke-3. Person penanggung jawab Ana Lilil Mukarramah, Melinda Ramadhani. 5. Jenis kegiatan evaluasi usaha minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3. Person penanggung jawab Aklis Nuryadi. Aspek keuangan kebutuhan dana. Yang pertama, modal investasi yang meliputi biaya peralatan sejumlah Rp135.000. Yang kedua, modal kerja yang meliputi bahan habis pakai sejumlah Rp1.775.000. Biaya pemasaran sejumlah Rp325.000. Biaya distribusi sebanyak Rp840.000 dan biaya tempat usaha sebanyak Rp550.000. Dan yang ketiga, biaya lain-lain sejumlah Rp3.100.000. Dan jumlah dari semua pengeluaran yaitu Rp6.725.000. Aspek keuangan sumber modal. Dalam menjalankan usaha Rumbai Decoration, kami memilih menggunakan sumber modal intern yaitu modal sendiri yang berkisar sebanyak Rp6.725.000. Aspek lingkungan. Manfaat ekonomi. Aspek ekonomi memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif, aspek ekonomi yaitu penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, pengangguran yang semakin bertambah banyak karena masuknya masyarakat luar. Dari segi positif, aspek ekonomi yaitu pendapatan yang masuk dari pemerintah. Dalam aspek ekonomi, dampak dari usaha kerajinan tangan kami yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, dan adanya kegiatan ekspor. Manfaat sosial dan budaya. Sedangkan dalam aspek sosial dan budaya, dampak dari usaha kerajinan tangan kami adanya peningkatan kualitas hidup, meningkatnya toleransi sosial terutama dalam hal penentuan harga, timbul kerja sama antar sesama pengrajin dalam hal sharing informasi dan penyedia barang hasil kerajinan, serta adanya persaingan yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan kualitas barang dan inovasi produk. Aspek lingkungan, penanganan limbah. Dalam penanganan limbah, setelah kami memproduksi hiasan dinding mekrem, sisa-sisa bahan antara lain kayu, tali rami, dan kerang, saat ini belum ada penanganan limbah yang sesuai. Jadi kami akan menggunakan sisa bahan tersebut untuk disimpan dan digunakan kembali untuk membuat hiasan dinding mekrem selanjutnya. Aspek yuridis atau bentuk perusahaan. Setelah kami melakukan diskusi kelompok terkait bentuk badan usaha, Rumbai Decoration termasuk ke dalam badan usaha non-hukum yaitu firma. Dengan alasan usaha ini dibentuk oleh 6 orang anggota, di mana kami membentuk usaha ini secara bersama dengan menentukan nama secara bersama-sama. Selain itu, Rumbai Decoration termasuk ke dalam kategori firma, di mana aktivitas usaha ini berfokus pada penjualan suatu produk dengan mengandalkan keahlian tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step pertama, kami menyiapkan alat-alat dan bahan.
Alat-alat yang kami gunakan dalam pembuatan hiasan makrem ini ada penggaris, gunting, sisir, dan lem tembak. Bahannya terdiri dari bahan utama yaitu 2 warna tali rami, kayu sebagai penopang, dan lilin. Untuk bahan pelengkap atau inovasinya, kami menggunakan kerang dan biji pinus. Untuk step yang kedua, kami memotong tali dengan 2 ukuran yaitu sepanjang 20 cm dan 44 cm. Step yang ketiga, menyimpulkan tali ke batang kayu dengan cara seperti ini. Step yang keempat, menyimpulkan tali yang pendek ke tali yang sudah disimpulkan ke batang kayu. Lakukan hingga simpulan tali penuh sampai ke ujung tali panjang. Untuk cara menganyamnya hanya diikatkan dengan simpul mati, begitu keseluruhnya sampai bagian tali paling bawah. Kemudian tarik kedua tali dari sisi kanan dan kiri hingga erat dan kencang. Step yang kelima, memisahkan tali satu persatu dengan memutar tali agar mudah untuk menyisirnya. Untuk step yang keenam, menyisir tali rami tersebut agar menjadi rumbai-rumbai. Selanjutnya, merapikan dan menggunting bagian pinggir benang agar membentuk daun. Kencangkan ikatan tali satu persatu yang berada di penopang kayu agar tidak mudah lepas. Ikat ujung tali ke ujung biji pinus lalu diberi lem tembak. Setelah itu, tempelkan beberapa kerang di benang putih untuk menambah inovasi menarik pada makrem tersebut. Lalu benang tersebut diikat di batang kayu. Setelah semua biji pinus dan kerang terpasang, lalu rapikan dan kencangkan ikatan tali pada batang kayu agar kuat dan tidak mudah lepas. Nah, jadi deh hiasan dini makrem dari tali rami berbentuk daun dengan tambahan biji pinus dan kerang dari kelompok 4. Sekian video tutorial proses pembuatan hiasan makrem dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.